Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel saya, Agus Setiawan. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa pengalaman saya mengatasi keliengan. Dulu saya mengalami keliengan itu juga cukup lama. Sampai saya beraktivitas itu berhenti total, tidak bisa, hanya bisa rebahan di kamar. Dan akhirnya saya mulai mengerti cara mengatasi keliengan itu dari video-video di YouTube, dari orang-orang yang pernah mengalami asam lambung dan sudah sembuh total. Akhirnya saya mempraktekkan semuanya itu dari video-video itu. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa sembuh total. Saya keliengan itu hampir kalau jalan 2 langkah, 3 langkah itu langsung keliengannya itu semakin menjadi dan badan itu lemes. Badan itu juga bergetar, seperti mau pingsan, lemes seperti mau pingsan. Tapi nggak pingsan-pingsan. Dan saya hampir tiap hari itu hanya meratapi nasib, kapan sembuh, sudah keluar masuk ke rumah sakit juga nggak sembuh-sembuh. Sampai saya itu merasa frustasi dengan sakit ini. Terus saya setelah melihat video-video itu, akhirnya saya mencoba untuk tiap pagi itu jalan kaki sedikit-sedikit di halaman rumah. Akhirnya saya mulai pulih, keluar jalan-jalan di pinggiran sawah sedikit. Kalau keliengannya menjadi, saya duduk, minum air hangat, terus jalan lagi. Itu terus seterusnya saya olahraga terus sampai bener-bener badan saya mulai agak fit. Saya lari-lari kecil, terus senam, olah pernafasan. Olah pernafasan itu juga penting untuk menunjang kesembuhan biar kita cepat sembuh. Olah pernafasan perut dan dada. Terus saya makan itu dulu waktu parah-parahnya itu makan tuh sampai 5 kali. Pertama itu jam 6 pagi, jam 9, setelah itu jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Bagi yang masih keliengan, emang keliengan itu sensasi yang paling lama saya alami. Tapi itu nggak bisa sembuh instan, memang nggak bisa. Asam lambung nggak bisa sembuh instan. Semua butuh proses penyembuhan, karena kita terkena sensasi-sensasi itu akibat dampak dari gangguan lambung. Karena asam lambung itu naik, otot esofagus itu kendor, tidak bisa bekerja secara normal, akhirnya naik ke kerongkongan, terus naik ke tenggorokan, dan di mulut itu terasa pahit atau asam. Itu asam lambung naik, pasti semua sensasi itu langsung berkumpul. Sesak, keliengan, perut begah, semuanya pokoknya sensasinya. Pikiran terus pikiran itu seperti takut mati, karena seperti penyakit yang parah banget, padahal itu penyakit asam lambung itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Dulu saya bisa mulai membagi itu memperbaiki makan itu saya selalu makan makanan yang bergizi, seperti makan sayur-sayuran, ikan laut. Itu saya dulu makan, pokoknya makanan yang bergizi.
Terus, pola tidur, saya percaya bagi semua yang menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis pasti kesulitan tidur, dan sulit tidur itu juga membuat otot-otot di badan kita, di leher, di kepala itu semuanya menjadi kaku, akhirnya menjadi keliengan, semakin keliengan, pusing, dan dipicu juga karena setelah sensasi itu ada, pikiran kita selalu was-was, takut, kemana-mana pun takut, itu yang membuat kita nggak kunjung sembuh dari keliengan. Tidur itu sebenarnya penting banget buat supaya kita cepat sembuh. Jadi kita itu harus memperbaiki tidur kita. Dulu saya tidur itu jam 8 itu udah mulai rebahan tidur. Bagi yang sulit tidur bisa mendengarkan audio atau audio terapi atau semacam ruqyah di handset di telinga sambil rebahan, dan pikiran itu usahakan jangan selalu memikirkan sensasi-sensasi yang kita rasakan, alihkan pikiran itu ke hal-hal yang indah. Resapi semua eh, audio itu biar pikiran kita itu tertanam di bawah alam sadar, itu kita itu tidak sakit. Dan percaya diri itu juga penting bagi kita untuk menyembuhkan asam lambung seperti keliengan juga itu. Hmm, kita itu harus percaya kalau kita itu bakalan sembuh. Percaya pada diri sendiri dan semangat untuk bangkit. Supaya kita cepat sembuh dari keliengan atau lemes juga, itu kita harus melatih fisik. Bagaimana caranya melatih fisik? Yaitu kita harus berolahraga yang cukup, berolahraga dan makan yang cukup biar tenaga kita itu ada. Tidur yang cukup, eh, selalu berpikiran positif, jangan selalu berpikiran yang aneh-aneh, hindari melihat mencari informasi-informasi di internet tentang penyakit-penyakit yang sensasi-sensasi yang kita alami, biar kita tidak bertambah ketakutan. Kalau kita ketakutan, sensasi itu akan semakin menjadi. Terapkan apa yang saya informasikan, olahraga yang cukup, makan yang bergizi, tidur yang cukup. Lambat laun pasti sensasi-sensasi itu akan berkurang, 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 dan akhirnya hilang dan sembuh total. Sekian video saya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.